Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di bawah pilihannya, Haisan, Chang Sui, dan Xie Yu membentuk segitiga besi yang sangat stabil dan sangat solid. Ketiga lelaki itu melakukan tugas mereka, membentuk satu kesatuan yang utuh. Menghadapi mata ketiga orang yang terbakar itu, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, "Sejujurnya, aku benar-benar tidak punya ide untuk membelikanmu. Kerja sama antara domba sihir dan ular laut memang situasi yang saling menguntungkan." Memandang Zhu Hengyu dengan wajah tersenyum. Tiba-tiba, Haisan, Chang Sui, dan Xie Yu semuanya sadar. Zhu Hengyu benar-benar mendorong hati mereka kepada mereka. Saya tidak pernah menganggap mereka sebagai budak, saya juga tidak pernah berpikir untuk memperbudak mereka. Kerja sama antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Tentu saja, bahkan jika itu adalah kerja sama, itu juga masalah waktu. Jelas, Zhu Hengyu menjadi orang yang bertanggung jawab melalui teknik jiwa kekaisaran. Dan Haisan, Chang Sui, dan Xie Yu adalah tiga jenderal di bawah komandonya. Mereka bertiga akan mewakili Zhu Hengyu dan menyadari aturan keluarga ular laut. Adapun apakah Zhu Hengyu akan merugikan balap ular laut, atau bahkan menghancurkan balap ular laut, itu pemikiran murni. Bahkan, pikirkan sebaliknya. Jika pangeran kedua mendominasi, akankah dia menghancurkan klan domba iblis sekali sehari? Jelas tidak. Setan domba tinggal di darat. Ular laut hidup di laut. Tidak ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak, mengapa harus dimusnahkan? Melihat ketiga orang itu tercengang, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Sambil tersenyum, Zhu Hengyu dengan sabar menjelaskan. Dalam periode waktu berikutnya, Zhu Hengyu akan memasuki api penyucian dan menyambar buah guan kuno. Baris ini mungkin tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Chang Sui, Haisan, dan Xie Yu bisa mengambil Hualongdan. Setelah melayani Hualongdan, mereka bertiga bisa bergandengan tangan dan pergi ke Longqi di Laut Utara untuk berlatih. Membasuh tubuh ular laut dan berubah menjadi tubuh pertempuran naga nyata. Pada saat Zhu Hengyu kembali dari api penyucian orang-orang gunung, air biru, dan Xie Yu seharusnya sudah dilatih dari Longqi. Pada saat itu, saatnya untuk bertengkar hebat. Setelah berdiskusi 3 jam berturut-turut, Haisan, Chang Sui, dan Xie Yu dengan senang hati membawa Hualongdan kembali ke laut. Dan Zhu Hengyu, ini juga saatnya untuk berangkat dan bergegas kembali ke Pulau Domba Ajaib. Meski belum diketahui kapan perjalanan ke api penyucian ini akan dimulai. Tapi kalau dipikir-pikir, waktunya tidak boleh jauh. Sama seperti Zhu Hengyu sedang duduk di kapal dan akan kembali ke Sekte Pedang Setan, Chang Sui tiba-tiba mengiriminya sinyal melalui teknik jiwa kekaisaran. Meskipun Zhu Hengyu tidak tahu apa yang sedang terjadi di Chang Sui, sinyal dari Chang Sui jelas memiliki makna yang lebih penting dan mendesak. Dengan cara ini, Zhu Hengyu hanya bisa menunda waktu keberangkatan sebentar dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi pada Chang Sui. Dari saat Chang Sui mengirim pesan ketika dia benar-benar datang ke pantai untuk melihat Zhu Hengyu, itu hanya sesaat dupa. Melihat penampilan Pan Sui yang terengah-engah, jelas bahwa dia telah bergegas ke Pulau Tianmo. Zhu Hengyu merasa bahwa itu mungkin masalah mendesak. Apa yang terjadi? Zhu Hengyu bertanya pada Chang Sui dengan prihatin. Chang Sui berkata setelah penundaan, "Nak, aku tahu kamu akan meninggalkan Pulau Tianmo, karena aku khawatir kamu akan pergi, jadi aku hanya bisa mengirimimu sinyal darurat." "Ada apa?" Zhu Hengyu bertanya dengan cemberut. Kemudian Chang Sui mengeluarkan 3 botol batu giok dari lengannya dan dengan khusyuk menyerahkannya kepada Zhu Hengyu. "Apa ini?" Zhu Hengyu bertanya dengan tidak jelas. Chang Sui mendengarkan pertanyaan Zhu Hengyu, tetapi tersenyum ringan, dan berkata dengan ringan, "Putranya memberi kami pil Hualong, dan sudah sangat ramah kepada kami bertiga. Kami bertiga tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kembali untuk membahasnya, kupikir sangat salah kalau membiarkanmu pergi. Jadi, kami bertiga mengirim orang-orang kami untuk pergi keluar untuk menanyakan kabar itu, dan mereka kebetulan menemukan sangat sulit untuk menemukan buah dari roh ajaib." Berbicara, Chang Sui menunjuk ke botol giok di tangan Zhu Hengyu dan berkata, "Meskipun harganya lebih tinggi, mereka bertiga tahu bahwa selama mereka bisa menemukan buah jahat iblis yang langka, Zhu Hengyu tidak akan peduli berapa banyak uang yang dia habiskan. Jadi pada akhirnya, mereka bertiga membeli buah jiwa setan ini dengan gembira dengan harga yang sangat tinggi. Sejauh ini, mereka akhirnya mengumpulkan 1 set 3 harta ajaib. Ketika dia mendapatkan buah jiwa setan, Chang Sui buru-buru mengirim sinyal ke Zhu Hengyu. Setelah mendengarkan Chang Sui, Zhu Hengyu merasa lega. Pada saat yang sama, dia terkejut dan bergerak dalam hatinya. Memikat 3 harta karun untuk Demon Raches sama seperti Hualong Sibau ke ular laut. Ini adalah mimpi setan yang tak terhitung jumlahnya.
Tubuh perang iblis surgawi. Selama kamu membawa ini ke dalam pil ajaib, itu akan menjadi tubuh perang iblis. Dan dengan badan perang iblis surgawi, itu berarti bahwa orang ini memiliki garis keturunan sempurna yang tak terhingga. Budidaya iblis adalah batas atas, yang ditentukan oleh kemurnian garis keturunannya. Semakin rendah kemurnian garis keturunan, semakin rendah batas atas tingkat tubuh sihir. Sebaliknya, semakin tinggi kemurnian garis keturunan, semakin tinggi batas atas tingkat monster. Misalnya, kemurnian pembuluh darah Jiupin dapat diperbaiki ke segmen ke-90 tubuh iblis. Sebelum Su Ziyun adalah kemurnian darah Jiupin. Dan sekarang Su Ziyun dan Zhu Hengyu telah mengambil buah yang mempesona. Kemurnian garis keturunan mereka sekarang telah melampaui tingkat ke-9, mencapai tingkat ekaristi cahaya putih. Mereka yang memiliki tubuh suci cahaya putih jenis ini, tingkat tubuhnya tidak terbatas pada 90 paragraf tubuh. Menurut catatan sejarah Mozu ini triliun tahun. Setelah ada seorang jenius iblis, setelah memiliki tubuh suci cahaya putih, ia dilatih ke tingkat 98 tubuh iblis. Dan pria ini juga meninggalkan kata-kata setelah mencapai paragraf 98 dari tubuh iblis. Puncak dari tubuh suci cahaya putih bisa menjadi segmen ke-98 dari tubuh sihir. Dan untuk mencapai ujung benua yang runtuh ini, bagian 90 dari tubuh iblis hanya bisa menjadi tubuh perang iblis. Sejak itu, pil iblis telah menjadi pil tingkat dewa di antara ras iblis. Karena hanya obat keabadian seperti ini yang dapat membuat orang-orang iblis mencapai puncaknya. Dalam 100 juta triliun tahun terakhir, telah ada ratusan musuh di dunia. Orang-orang yang mengambil iblis-iblis ini, tanpa kecuali, tidak memperbaiki paragraf 99 dari tubuh sihir. Alasannya sederhana. Artinya, mereka yang mengambil abadi ini akan menjadi target publik. Legenda mengatakan bahwa seseorang yang dapat mencapai segmen 99 dari tubuh iblis dapat menjadi raja iblis. Dan keluarga-keluarga kuno dan seni bela diri yang besar secara alami tidak akan mau dikendalikan oleh orang lain. Karena itu, di tahun-tahun ini, setiap kali ada iblis yang lahir, akan ada badai berdarah di antara iblis. Namun demikian, itu masih merupakan obat mujarab yang paling berharga dan paling dicari di antara para iblis. Obat mujarab ini memiliki legenda seperti itu. Bahkan jika Zhu Hengyu tenang dalam pikiran, dia juga sangat bersemangat saat memegang 3 harta. Zhu Hengyu memanggil 3 kali berturut-turut untuk mengekspresikan kegembiraannya. Chang Sui melihat penampilan Zhu Hengyu saat ini, dan wajahnya juga kagum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhu Hengyu yang tenang seperti air, dan emosinya akan sangat bersemangat. Tapi Zhu Hengyu tetap saja Zhu Hengyu. Setelah periode kegembiraan, emosinya cepat pulih. Melihat Zhu Hengyu pulih begitu cepat, hati Chang Sui juga dikagumi. Untuk pertama kalinya dia merasa bahwa Zhu Hengyu begitu tak terduga. Untuk mengetahui bahwa dia menjadi gila ketika mendapat pil Hualong. Dan Zhu Hengyu mendapat sepotong pil ajaib, tetapi setelah berteriak 3 kali, dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Chang Sui merasa bahwa ia dapat belajar dari Zhu Hengyu, dan metode lain untuk mengendalikan emosi. Di masa depan, ketika ular laut melakukan bisnis, dia akan dapat memenuhi segalanya tanpa kejutan. Tapi ini semua kata-kata. Tetapi dia mengatakan bahwa setelah Zhu Hengyu mendapatkan 3 harta, bahkan setelah kegembiraan itu, dia masih sangat bahagia. Dia mengoceh tentang Chang Sui, Haisan dan Xie Yu. Dan Chang Sui tidak bisa rendah hati, lagi pula ini bukan kreditnya sendiri. Pada akhirnya dia hanya bisa menerima pujian Zhu Hengyu dengan memerah. Memperoleh 3 harta pesona, Zhu Hengyu secara alami tidak sabar untuk memperbaiki pil pesona. Kemudian Zhu Hengyu mengirim Chang Sui pergi. Baik Haisan dan Xie Yu telah mengambil Hualongdan. Jika Chang Sui tidak bermaksud mengirim Zhu Hengyu 3 harta ajaib ini, ia pasti akan mengambilnya sesegera mungkin. Sekarang masalahnya sudah selesai, Chang Sui tidak sabar untuk menundukkan Hualong Pil. Zhu Hengyu juga tahu ini, jadi dia tidak berbicara banyak omong kosong, dan membiarkan Chang Sui kembali. Menyaksikan air biru perlahan tenggelam ke dasar laut, Zhu Hengyu tidak lagi tinggal di pantai, dan langsung memasuki ruang alkimia di desa Tianmo. Adapun kembali ke Demon Sword Sect terus menyeret. Bagaimanapun, ketiga harta itu sangat berharga. Jika disempurnakan langsung di sekte, mungkin ditemukan oleh beberapa orang yang memantau Zhu Hengyu. Untuk jaga-jaga, Zhu Hengyu masih memilih pulau ajaib untuk menjadi yang paling aman untuk memperbaiki pil ajaib pada hari ini. Melihat Zhu Hengyu yang keluar, kepala desa tua juga terkejut. Namun, kali ini Zhu Hengyu perlu segera disuling menjadi pil ajaib, jadi dia tidak banyak menjelaskan kepada kepala desa tua dan langsung pergi ke ruang alkimia. Dan Fang of Modan sama seperti Danfang dari Hualongdan, dan juga tersebar luas di antara Demon Ratches. Hanya ada Danfang tetapi tidak ada materi, jadi selalu menjadi eliksir yang paling langka dari klan iblis. Tapi sekarang berbeda. Zhu Hengyu memiliki 1 set lengkap 3 harta sihir, dan secara alami dia bisa disempurnakan menjadi pil ajaib. Sebelum memiliki 3 set naga kimia dan 4 harta, Zhu Hengyu sangat berhati-hati. Sekarang hanya ada 1 set dari 3 harta ini, dan Zhu Hengyu secara alami lebih berhati-hati. Dia masih berkonsultasi dengan metode pemurnian Danfang pertama.
Dan Fang masih sangat sederhana, dan penyempurnaan pil ajaib tidak berbeda dengan penyempurnaan pil lainnya. Kuasai panasnya dan tambahkan 3 ramuan langka secara berurutan. Namun, catatan di atas sisi pil ajaib telah menarik perhatian Zhu Hengyu. Saat itulah Sky Demon Battle Body tercapai, ia akan menghadapi perampokan guntur. Dan kesengsaraan guntur ini juga sangat istimewa, tetapi itu adalah guntur sihir hitam dengan energi sihir yang kaya. Justru karena badai ini begitu istimewa sehingga orang-orang yang telah menjadi tubuh iblis-iblis surgawi di masa lalu tidak dapat menyembunyikan identitas mereka sama sekali. Sekte dan keluarga besar itu akan segera menemukan orang-orang yang telah mencapai pertempuran iblis surgawi melalui berbagai metode non-rahasia. Setelah itu, banyak orang akan dikirim untuk membunuh orang ini. Zhu Hengyu melihat catatan kesengsaraan guntur setan, dan jatuh ke dalam perenungan. Dia tidak ingin menjadi target, jadi Zhu Hengyu perlu memikirkan strategi yang lengkap. Jika tidak, bahkan jika penyulingan berhasil, dia tidak berani menerimanya dengan santai. Akhirnya, setelah meditasi dan pikiran Zhu Hengyu, mungkin kali ini di api penyucian tak berujung adalah tempat terbaik untuk mengambil. Ada api sihir tak terbatas yang terbakar setiap hari, yang mungkin menutupi jejak guntur ilmu hitam. Bahkan dalam ruang yang diciptakan oleh leluhur iblis sendiri, apakah guntur-guntur dapat dibentuk atau tidak adalah dua kondisi. Setelah mengambil keputusan, Zhu Hengyu tidak lagi menunggu, dan mulai memurnikan pil ajaib. Tapi setelah berlatih dengan baik, dia pasti tidak akan memakannya untuk pertama kalinya. Dia harus menunggu sampai dia memasuki api penyucian yang tak ada habisnya, melihat situasi spesifik dan kemudian mencoba untuk mengambilnya. Proses penyempurnaan pil ajaib entry ini sangat sederhana. 1 jam kemudian, pil ajaib entry telah disempurnakan. Tapi kali ini agak berbeda dari pemurnian obat-obatan lain Zhu Hengyu sebelumnya. Kali ini Zhu Hengyu benar-benar disempurnakan menurut metode pemurnian di atas dan Fang. Bukannya Zhu Hengyu tidak memiliki ide dalam pikirannya, tetapi metode alkimia yang menurut Zhu Hengyu persis sama dengan metode alkimia yang dicatat dalam pil ajaib ini. Kebetulan ini membuat Zhu Hengyu agak luar biasa. Untuk mengetahui semua obat keabadian yang dia buat sebelumnya, pikirannya dan metode alkimia yang dicatat pada keabadian sangat berbeda. Tetapi satu-satunya metode untuk menyempurnakan pil ajaib sepenuhnya konsisten dengan ide-idenya. Pernah ada legenda bahwa metode penyempurnaan pil ajaib ini adalah biografi nenek moyang sihir. Adapun apakah itu benar atau legenda, itu benar-benar mustahil untuk diketahui. Zhu Hengyu harus terkejut bahwa idenya sendiri persis sama dengan Mozu. Tapi shock terkejut. Siapa yang tahu apakah legenda ketiadaan ini benar atau tidak, jadi Zhu Hengyu tidak menganggapnya serius. Namun, Zhu Hengyu harus percaya guntur ajaib yang dijelaskan dalam Danfang. Sekarang Zhu Hengyu tidak boleh membawanya di pulau sihir kecil ini. Belum lagi berapa banyak kerusakan guntur ajaib ini dapat menyebabkan di pulau itu. Hanya momentum besar Molei, Zhu Hengyu tahu bahwa itu akan menarik perhatian semua musuh tanpa berpikir. Kekuatan Zhu Hengyu saat ini sangat lemah, jadi dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Zhu Hengyu yang tak berdaya hanya bisa melihat lebih dekat pada amplop ajaib ini yang diselimuti kabut hitam, lalu menghela nafas, lalu memasukkannya ke dalam botol giok dan memasukkannya ke dalam cincin dimensi. Zhu Hengyu hanya bisa memakannya setelah memasuki api penyucian yang tak berujung. Setelah mengumpulkan pil sihir, Zhu Hengyu tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kali ini tersisa, Zhu Hengyu tidak akan kembali dalam waktu singkat. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu bergegas menuju kediaman kepala desa tua. Setelah bertemu dengan kepala desa tua, keduanya tiba di rumah harta milik desa iblis bersama-sama. Ini adalah harta karun, tapi itu awalnya tempat di mana desa Tianmo dulu menimbun dan menyimpan makanan. Setiap tahun, sejumlah besar udang, tentara, dan kepiting diburu oleh bencana laut. Prajurit dan kepiting yang mati ini akan dimasak oleh penduduk desa dan disimpan sebagai daging udang dan kepiting. Bagi penduduk desa untuk makan pada hari kerja. Tapi sekarang, gudang ini telah menjadi harta karun yang sesungguhnya. Buka pintu rumah harta dan lihat ke dalam. Seperti yang Anda lihat, mereka dipenuhi dengan kotak kayu persegi. Cukup buka kotak kayu dan lihat, itu diisi dengan batu ajaib hitam. Perlu disebutkan bahwa semakin tinggi energi batu ajaib, semakin besar energi yang terkondensasi, dan semakin kecil volumenya. Kotak kayu ini dapat menampung 100.000 batu ajaib unggul. Melihat gudang, ada lebih dari 1.000 kotak batu ajaib unggul. Zhu Hengyu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, sepotong batu energi magis menengah sudah bisa memuaskannya dan bahagia. Tetapi mulai sekarang, bahkan jika ada lebih dari 1.000 kotak dan ratusan juta batu energi magis yang unggul, Zhu Hengyu tidak dapat dipindahkan. Dengan gelombang besar tangannya, Zhu Hengyu memasukkan banyak batu energi magis yang unggul ke dalam cincin dimensi. 1.000 kotak dengan 100 juta batu energi magis superior untuk Anda bawa. Zhu Hengyu mungkin adalah orang pertama dalam sejarah. Setelah memuat batu energi magis superior, Zhu Hengyu tidak tinggal banyak. Setelah menyapa dengan kepala desa tua, Zhu Hengyu buru-buru kembali ke sekte pedang setan.
Dan di sisi lain, meskipun Zhu Hengyu meninggalkan surat dan menjelaskan alasannya untuk pergi, tetapi Zhu Xiaomei masih khawatir selama beberapa hari terakhir. Untungnya, Zhu Hengyu baru kembali setelah hanya 2 atau 3 hari keterlambatan di Pulau Tianmo. Jika Zhu Hengyu tidak kembali setelah 2 atau 3 hari, Zhu Xiaomei mungkin harus membawa Jian He, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu untuk mencari. Mendengarkan kata-kata mencela Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu benar-benar tersenyum, tetapi tidak berbicara. Akhirnya Zhu Xiaomei memandang Zhu Hengyu dan tertawa. Kemarahan Zhu Xiaomei menjadi tenang. Setelah Zhu Xiaomei mengajar Zhu Hengyu meminta Zhu Xiaomei untuk memanggil Jian He, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu. Menonton Zhu Hengyu akhirnya kembali, Jian He, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu semua maju untuk bertanya pada Zhu Hengyu apa yang terjadi. Zhu Hengyu memberikan penjelasan singkat dan beberapa orang mendengarnya. Kemudian Zhu Hengyu dengan sungguh-sungguh memberitahu mereka beberapa orang bahwa dia akan mengadakan persidangan, tetapi dia hanya bisa pergi sendiri. Zhu Xiaomei, Jian He, Gao Pengyi, dan Zheng Xiaoyu juga panik di antara sekte pedang setan, dan mereka mungkin juga ditekan oleh pasukan Su Ziyun. Jadi Zhu Hengyu memutuskan untuk membiarkan mereka berempat pergi langsung ke Pulau Setan. Setelah dia kembali dari persidangan, dia akan mengambilnya lagi. Dan jika dia tidak kembali dari persidangan, maka mereka akan tinggal di Pulau Iblis untuk waktu yang lama tanpa khawatir tentang hal lain. Mendengarkan kata-kata terakhir Zhu Hengyu sebelum dia meninggal, Zhu Xiaomei buru-buru berkata kepada Zhu Hengyu, "Bah. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Kami hanya menunggu kamu untuk pulang ke rumah di Pulau Iblis." Melihat penampilan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu melakukan pemanasan, membelai kepala Zhu Xiaomei dan menjawab, "Oke. Aku pasti akan kembali dari kemenangan." Zhu Xiaomei mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, Zhu Hengyu menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan setelah pergi ke Pulau Tianmo. Bahkan, tidak ada yang salah, yaitu budidaya adalah tugas utama, membantu kepala desa tua untuk mengelola Pulau Tianmo sebagai pelengkap. Zhu Xiaomei, Jian He, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu secara alami tidak memiliki pendapat dan semua setuju dalam satu langkah. Segera setelah itu, tanpa penundaan, Zhu Hengyu mengirim mereka semua ke dermaga. Menyaksikan 4 orang pergi, Zhu Hengyu juga telah menyelesaikan semua tugas. Sekarang Zhu Hengyu hanya menunggu pengadilan api penyucian yang tak berkesudahan dimulai. Akibatnya, Zhu Hengyu tidak menyangka bahwa kelas ini akan mendekati setengah bulan. Setengah bulan kemudian, kepala memanggil Zhu Hengyu dan Su Ziyun secara terpisah. Kali ini, para tuan tidak lagi bersembunyi, dan memberitahu mereka berdua tentang situasi umum dari pengadilan api penyucian ini. Pertama-tama, karena cobaan ini berada di jantung kepulauan domba sihir Pulau Yangxin. Dan Pulau Wayang di mana mereka berada terletak di tepi kepulauan Moyang, jauh dari Pulau Yangxin, jadi Zhu Hengyu dan Su Ziyun perlu pergi terlebih dahulu. Untuk ini, tidak peduli apakah itu Zhu Hengyu atau Su Ziyun, mereka sudah menduga bahwa mereka tidak terkejut ketika mereka mendengar ini dari kepala. Kemudian kepala memperkenalkan situasi di api penyucian yang tak berujung ini. Karena di Mensuot Sek jauh, tidak ada bakat yang bisa memasuki api penyucian tak berujung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tidak ada banyak catatan tentang api penyucian tanpa akhir di sekte ini. Karena bencana besar dari sekte pedang setan, banyak bahan berharga telah hilang. Dan catatan penyucian tak berujung ini ada di dalamnya. Jika tidak, dengan warisan kuno dari Demon Sword Sect akan ada catatan terperinci tentang api penyucian tanpa akhir. Tapi sekarang sekte pedang setan tahu sedikit tentang api penyucian tak berujung. Kepala hanya bisa memberitahu 2 dari semua yang dia tahu. Pertama-tama, menurut catatan bahan sejarah Zongmen, api penyucian ini telah berubah selama ratusan triliun tahun sejak zaman kuno. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setiap kali ia memasuki api penyucian tanpa akhir. Dalam milenium terakhir, Demon Sword Sect masih memiliki 1 orang untuk berpartisipasi dalam persidangan api penyucian yang tak berujung. Dan orang yang berpartisipasi dalam persidangan tanpa akhir hanya menghentikan level pertama, dan dia tidak tahu sisanya. Menurut pria itu, level pertama ini adalah labirin besar. Dan ini juga sangat konsisten dengan catatan dalam Zongmen. Bahkan ada 1 set peta kuno labirin penyucian di antara Demon Sword Sect. Hanya ketika murid ini membawa peta ke labirin penyucian bahwa ia menemukan bahwa situasi sebenarnya benar-benar berbeda dari peta. Dengan kata lain, rangkaian peta ini benar-benar usang. Jadi pemimpin hanya tahu sedikit tentang api penyucian tanpa akhir ini. Dia hanya tahu bahwa lantai pertama ini selalu merupakan labirin besar. Namun, kepala labirin tidak tahu apa-apa tentang itu. Sebenarnya, itu bukan hanya kepala sekte pedang iblis. Tidak seorang pun di seluruh klan iblis akan tahu perubahan apa yang akan terjadi di labirin setiap saat. Jadi kali ini Zhu Hengyu dan Su Ziyun tidak perlu khawatir, mereka akan dihancurkan oleh intelijen dari pasukan pulau-pulau lainnya. Mereka hanya perlu khawatir tentang apakah kekuatan mereka akan dihancurkan oleh orang lain. Lagi pula, batas tertinggi untuk memasuki api penyucian tanpa akhir adalah tahun 50-an.
Dengan kata lain, selama orang yang tidak berada dalam 50 segmen tubuh iblis dapat masuk. Sekarang Zhu Hengyu dan Su Ziyun hanya memiliki 40 bagian tubuh sihir, sehingga mereka pasti akan bertemu banyak pria kuat dengan tingkat yang lebih tinggi dari tubuh sihir mereka. Untuk ini, kepala sangat khawatir. Hanya khawatir, tetapi mereka masih harus pergi ke api penyucian tak berujung ini. Karena ini adalah peluang besar. Selama dia bisa mendapatkan buah kuno yang sunyi sepi, dan mencapai ranah demonisasi, maka orang ini pasti akan terbang ke langit. Pada saat itu, seluruh Demon Sword Sect akan mengikuti cahaya. Namun, menurut catatan kuno, setiap kali api penyucian tak berujung dibuka itu hanya akan menghasilkan 3 buah sihir kuno yang sunyi. Menurut pendapat kepala, peluang Zhu Hengyu dan Su Ziyun untuk mendapatkan buah anti langit ini sebenarnya tidak besar. Dan bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh buah iblis, mereka dapat pergi dan mengalaminya. Juga bagus untuk menambahkan beberapa wawasan dan pengalaman tempur pada waktu itu. Hanya ada 3 potong buah di zaman kuno, dan kebanyakan orang tidak bisa mendapatkannya. Tetapi bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan buah kuno, Anda tidak akan sia-sia. Menurut catatan Zongmen, semua biksu yang telah pergi ke api penyucian tak berujung, kekuatan mereka akan meroket ketika mereka kembali. Setelah pengerasan api penyucian tak berujung, semua beku dapat disebut tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Karena itu, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan buah ajaib kuno yang sunyi itu, barisan penyucian tak berujung ini sangat penting. Anda tahu, ada para jenius muda yang mengumpulkan semua domba iblis. Menurut komunikasi militer Demonship yang diperoleh kepala, sebanyak 3.000 orang telah memasuki persidangan neraka yang tak ada habisnya kali ini. Dan orang-orang ini semua berasal dari sekolah besar dan keluarga kuno itu. Su Ziyun lebih baik, bagaimanapun, ia memiliki identitas ganda dari pewaris keluarga Su dan para murid dari Master Domba Iblis Jianzong. Meskipun kedua identitas ini tidak layak disebutkan dalam keluarga kuno dan leluhur besar itu, bagaimanapun, mereka dapat dianggap sebagai nama dangdang, dan mereka memiliki beberapa wajah. Dan seperti Zhu Hengyu, yang tidak memiliki dukungan dan nama, kali ini dia satu-satunya di persidangan. Kepala tidak memiliki banyak harapan untuk Zhu Hengyu, biarkan saja dia mempertahankan hidupnya. Adapun Su Ziyun, kepala tim masih memiliki beberapa harapan. Pertama-tama, kepala berharap bahwa Su Ziyun dapat memanjat hubungan antara beberapa anak keluarga besar atau sekte besar ini. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat untuk Demon Sword Sect. Kedua, kepala masih memiliki sedikit harapan untuk Su Ziyun. Dia berharap Su Ziyun benar-benar bisa mengambil buah yang sunyi. Lagi pula kualifikasi Su Ziyun ada di sana itu memang peristiwa langka selama ribuan tahun. Dan selama Su Ziyun bisa mendapatkan buah kuno yang tandus, maka Demon Sword Sect juga akan naik dengan reputasinya. Pada saat itu, Demon Sword Sect dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaki ke sekolah yang lebih besar. Akibatnya, Moyang Jianzong bahkan memiliki kesempatan untuk menjauh dari gunung yang buruk dan air yang jahat di Pulau Wayang. Inilah yang benar-benar ingin direncanakan kepala. Tetapi hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Berjalan di jalan kembali, pikiran Zhu Hengyu penuh dengan pikiran. Tanpa harapan dan tugas pemimpin, kali ini ia berusaha tanpa tekanan dari Zongmen. Namun, Moyang Jianzong tahu sedikit tentang persidangan api penyucian tak berujung ini, yang membuat Zhu Hengyu merasa sedikit tidak pantas. Zhu Hengyu percaya bahwa seni bela diri yang kuat itu tentu saja memiliki lebih dari satu catatan api penyucian tanpa akhir ini. Bahkan Zhu Hengyu memiliki beberapa keraguan, jika kepala meninggalkan Su Ziyun sendirian, apakah dia mengatakan kepadanya sesuatu yang lebih rahasia tentang api penyucian yang tak berujung. Tapi kemudian Zhu Hengyu merasa lega lagi. Meskipun kepalanya adalah Tuan Su Ziyun, tapi dia juga adalah penguasa seluruh sekte pedang setan. Anda tidak dapat melakukan apapun tentang hal-hal yang membahayakan murid-murid Anda. Paling-paling, ada kemungkinan bahwa Master Sekte Pedang Setan telah menguasai tempat tersembunyi dengan harta. Untuk ini, Zhu Hengyu tidak masalah. Dia tidak terlalu peduli tentang semua harta lainnya. Karena saat ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan buah guan kuno, maka ia hanya peduli tentang cara mendapatkan buah ini. Tuan itu membencinya, Zhu Hengyu juga tidak bisa memandang rendah dirinya. Hanya sekarang, dengan sedikit informasi, Zhu Hengyu tidak tahu apa-apa. Namun, ia tidak punya pilihan selain mengambil satu langkah pada satu waktu. Setelah kembali ke kediaman, Zhu Hengyu berkemas dan langsung keluar lagi. Kali ini Zhu Hengyu pergi untuk berbicara dengan Zhu Dachang dan Si Yue secara terpisah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, Zhu Hengyu langsung pergi ke dermaga sesuai dengan pengaturan kepala. Ketika Zhu Hengyu tiba di dermaga, Su Ziyun sudah ada di sana. Kali ini mereka pergi ke api penyucian Pulau Yangxin yang tak ada habisnya, mereka duduk di kapal perang kecil Demon Sword Sect. Karakteristik kapal perang ini adalah ukurannya yang kecil dan kecepatan yang cepat. Kapal perang kecil ini sangat ideal untuk mengirim Zhu Hengyu dan Su Ziyun ke Pulau Yangxin. Kali ini, Su Ziyun tidak membawa pelayan atau pelayan bersamanya, dan dia pergi sendiri seperti Zhu Hengyu.
Bukan karena Su Ziyun tidak ingin membawanya, keluarga Su juga tidak mau mencocokkan Su Ziyun dengan orang-orang ini. Sebaliknya, Departemen Militer menetapkan bahwa tidak ada pengikut yang diizinkan. Mengenai perintah Departemen Militer, keluarga Su tidak berani menolak bahkan yang paling kuat. Menonton Zhu Hengyu tiba, Su Ziyun tersenyum sedikit dan memimpin ke dalam kapal perang kecil. Zhu Hengyu kemudian memasukinya. Sekarang personel telah tiba, pengemudi tidak lagi menunda. Setelah briefing dengan keduanya, kapal perang dimulai secara langsung. Zhu Hengyu dan Su Ziyun secara resmi memulai jalan menuju pengadilan api penyucian tak berujung. Setelah lebih dari sebulan berlayar di laut, Zhu Hengyu dan Su Ziyun akhirnya tiba di Pulau Yangtze. Selama perjalanan laut lebih dari 1 bulan ini, mereka menghadapi banyak hal, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat diprediksi. Zhu Hengyu telah bersembunyi dengan sangat baik selama bulan ini. Selain dari penjara energi sihir, ia belum mengerahkan keterampilan sihir apapun. Hal yang sama berlaku untuk Su Ziyun. Keduanya telah duduk diam selama lebih dari sebulan. Zhu Hengyu berdiri di dermaga besar dan memperhatikan orang yang lewat dan hatinya terkejut. Pulau Yangtze tidak hanya pulau tengah dari Kepulauan Domba Sihir, tetapi juga pulau terbesar di Kepulauan Domba Sihir. Sebagai pusat Kepulauan Domba Sihir, Pulau Yangtze secara alami adalah tempat paling makmur. Mata Zhu Hengyu lurus ketika dia melihat menara yang menjulang di kejauhan. Pemandangan yang makmur di Pulau Yangtze benar-benar mengejutkan Zhu Hengyu. Belum lagi pagoda bertingkat tinggi di kejauhan, hanya sebuah dermaga yang tidak sebanding dengan Pulau Wayang. Pada saat ini, Zhu Hengyu memandang segala hal di sekitarnya dengan rasa ingin tahu seperti anak desa. Di sisi lain, Su Ziyun sudah berkomunikasi dengan orang-orang di Pulau Yangtze di dermaga. Dengan kemampuan komunikasi Su Ziyun, tentu saja dia dengan cepat mengetahui kemana mereka pergi. Kemudian Su Ziyun membawa Zhu Hengyu ke sekte raksasa di tengah gerbang Dewa Setan Pulau Yangtze. Gerbang Setan Dewa ini adalah sekolah besar pertama di Pulau Yangtze, dan juga sekolah besar pertama dari Domba Iblis. Gerbang Dewa Setan ini telah menjadi sekolah besar pertama dari keluarga Domba Iblis selama ratusan juta tahun. Setelah ratusan juta tahun curah hujan ini, skala sekte ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jadi gerbang Setan Dewa ini secara alami mudah ditemukan. Hanya saja Pulau Yangtze terlalu besar, dan gerbang setan terletak di tengah Pulau Yangtze. Bahkan jika Zhu Hengyu dan Su Ziyun tahu arahnya, mereka masih berlari dengan kecepatan penuh selama sehari semalam sebelum mereka benar-benar tiba di tujuan gerbang setan waktu ini. Melihat gerbang gunung besar gerbang Dewa Setan, bukan hanya Zhu Hengyu kali ini, bahkan Su Ziyun benar-benar terkejut. Mengingat gerbang gunung Moyang Jianzong, dan kemudian melihat gerbang gunung dewa yang megah dan besar. Keduanya hanya berpikir bahwa gerbang gunung Moyang Jianzong dibandingkan dengan gerbang gunung ini, seolah-olah itu adalah pintu rusak kecil dari pondok jerami. Setelah diam-diam merasakan mereka berdua secara diam-diam, mereka tidak lagi tinta, dan langsung melangkah ke gerbang gunung gerbang iblis. Benar, gerbang gunung gerbang Dewa Setan tidak dijaga sama sekali. Zhu Hengyu dan Su Ziyun memasuki gerbang Dewa Setan secara langsung. Hanya saja mereka hanya memasuki pintu luar gerbang Setan Dewa. Dan pintu luar ini ada di gerbang Dewa Setan, sama seperti desa Sanwai untuk Sekte Pedang Iblis. Hanya saja Sekte Pedang Setan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi desa di luar gunung. Kekuatan gerbang Setan Dewa secara alami tak tertandingi oleh Setan Domba Setan. Keduanya pergi keluar gerbang Dewa Setan. Karena pengadilan api penyucian tak berujung akan segera dimulai. Jadi pintu luar gerbang Setan Gate juga sangat hidup. Pada saat ini pasar dipenuhi dengan segala macam hal aneh. Lapisan-lapisan gonggongan membuat telinga Zhu Hengyu dan Su Ziyun berdengung. Hanya saja ini bukan waktunya untuk nongkrong. Misi mereka kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam persidangan api penyucian yang tak berujung. Jadi tanpa penundaan, keduanya langsung melewati gerbang luar ke gerbang dalam. Ada seorang penjaga di pintu bagian dalam. Menyaksikan Zhu Hengyu dan Su Ziyun tiba, para penjaga secara alami akan bertanya. Zhu Hengyu dan Su Ziyun langsung mengeluarkan token centurion domba ajaib yang dikeluarkan oleh militer. Setelah penjaga memeriksa identitas keduanya, mereka dituntun untuk berjalan menuju gerbang Dewa Setan. Zhu Hengyu dan Su Ziyun dibawa ke kediaman mewah. Pemimpin mengatakan kepada Zhu Hengyu dan Su Ziyun bahwa api penyucian yang tak berujung akan dimulai dalam 3 hari, jadi mereka masih harus menunggu selama 3 hari. Zhu Hengyu dan Su Ziyun tentu saja tidak memiliki pendapat, keduanya berterima kasih berulang kali, dan kemudian dengan sopan menyerahkan pemimpin itu. Setelah pemimpin berjalan pergi, hanya Zhu Hengyu dan Su Ziyun yang tersisa di kediaman mewah ini. Dua yang tidak berbicara selama lebih dari sebulan di laut akhirnya berbicara saat ini. Terima kasih, kata Zhu Hengyu pertama. Zhu Hengyu mengirim pengingat kepadanya sebelum berterima kasih kepada Su Ziyun. Su Ziyun tertawa kecil dan berkata dengan ringan, tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, kamu akan segera menyadarinya. Hasil-hasil Su Ziyun masuk akal tapi dia tetap mengingatkan Zhu Hengyu. Jadi Zhu Hengyu mengucapkan terima kasih lagi.
Kenapa memberitahuku itu? Inilah yang paling ingin tahu Zhu Hengyu saat ini, dia tidak bisa memahami Su Ziyun dengan baik hati mengingatkannya. Su Ziyun tersenyum sedikit setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Lalu Su Ziyun berkata, aku hanya ingin memiliki persaingan yang adil denganmu. Ekspresi Zhu Hengyu tidak diketahui. Su Ziyun menjelaskannya. Ternyata bahwa terakhir kali dia menjaga desa, Su Ziyun merasa bahwa perilakunya curang, dan merasa bahwa perilaku tercela seperti itu tidak dapat diterima oleh dirinya sendiri. Jadi kali ini Su Ziyun ingin berselisih dengan Zhu Hengyu. Biarkan Zhu Hengyu memahami keadaan itu sebelumnya, dan Zhu Hengyu akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Karena tingkat tubuh Zhu Hengyu pada saat itu adalah 39, yang lebih rendah daripada Su Ziyun. Karena ini adalah pertarungan yang adil, tingkat tubuh iblis secara alami akan berdiri di garis awal yang sama. Zhu Hengyu memandang Su Ziyun, untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa Su Ziyun masih orang yang cerdas dan sopan. Bahkan, Zhu Hengyu dan Su Ziyun sebagai lawan, adalah normal untuk hanya melihat sisi buruk satu sama lain. Sekarang tampaknya Su Ziyun dan dia menentangnya, mungkin sebenarnya tanpa sadar. Atau sebagian tanpa sadar, melihat kembali beberapa konfrontasi antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun di masa lalu, Su Ziyun tidak pernah memainkan peran melawan Zhu Hengyu. Bukankah mudah bagi keluarga Su, keluarga terbesar di Pulau Yangdao, untuk membunuh murid biasa Zhu Hengyu, seekor domba iblis kecil Jianzong? Jelas ada makna tersembunyi lain dalam hal ini. Anda harus tahu bahwa sebelum menjadi perwira domba iblis, Sekte Pedang Iblis Domba tidak memperhatikan Zhu Hengyu. Bahkan jika Zhu Hengyu telah menjadi perwira domba iblis, Sekte Pedang Iblis sebenarnya tidak optimis tentang Zhu Hengyu. Kebanyakan orang Moyang Jianzong percaya bahwa Zhu Hengyu bisa menjadi centurion Moyang karena keberuntungan. Karena itu, yang benar-benar melindungi Zhu Hengyu tidak boleh Moyang Jianzong. Adapun Master Duan, Master Zhu Dachang dan Master Silao dan Lao, bahkan lebih kecil kemungkinannya melawan keluarga Su untuk melindungi Zhu Hengyu. Belum lagi Master Fan, karena posisinya yang memalukan di Sekte Pedang Setan, dia sudah mengurus dirinya sendiri, dan masih ada waktu untuk mengelola Zhu Hengyu. Singkatnya, dalam situasi seperti itu di mana nenek saya tidak mencintai paman saya hanya bisa membiarkan Zhu Hengyu dibunuh oleh keluarga Su. Itu adalah Su Ziyun sendiri. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu bertanya-tanya lagi, mengapa Su Ziyun menghentikan keluarga Su dari membunuhnya. Jawabannya terletak pada apa yang dikatakan Su Ziyun barusan. Su Ziyun ingin bersaing secara adil dengan Zhu Hengyu. Tentu saja, apa yang disebut persaingan sehat ini harus dilihat dari 3 aspek. Aspek pertama adalah karena Su Ziyun sangat bangga dan sombong sehingga dia tidak merasa bahwa dia lebih rendah dari orang lain. Bahkan jika dia ingin mengalahkan Zhu Hengyu, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi Zhu Hengyu secara langsung. Dengan kesombongan Su Ziyun, tidak mungkin menemukan bantuan keluarga. Jika Anda tidak dapat mengalahkannya, Anda memanggil orang tua. Ini adalah perilaku pengecut. Su Ziyun tidak dapat kehilangan orang itu. Jika dia melakukan itu, orang pertama yang memandang rendah dirinya adalah dirinya sendiri. Kebanggaan Su Ziyun hilang, dan dia malu untuk pergi keluar dan bertemu orang-orang. Aspek kedua adalah karena keluarga Su juga berharap Su Ziyun dapat memiliki batu asahan. Seperti pepatah lama, tanpa tekanan, tidak ada motivasi. Kehadiran lawan yang sangat kuat seperti Zhu Hengyu juga dapat menginspirasi Su Ziyun untuk bekerja lebih keras dan bekerja lebih keras. Aspek ketiga, itu karena sifat Su Ziyun tidak buruk. Keputusan untuk tidak menyelamatkan penduduk desa dalam bencana yang disebabkan oleh laut ini jelas tidak dikeluarkan oleh Su Ziyun. Su Ziyun hanyalah seorang anak muda, lembut dan elegan. Yang lain bisa palsu, tetapi pendidikan dan temperamen saja tidak bisa. Jelas meskipun Su Ziyun berbakat di keluarga Su, dia hanya cucu. Gilirannya untuk membicarakan masalah keluarga. Dalam keluarga Su, dia hanya bagian yang berharga. Sebelum Su Ziyun resmi tumbuh dan mengambil alih jabatan kepala keluarga Su. Su Ziyun tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam keluarga Su. Anda tahu, satu hal memiliki potensi. Apakah itu benar-benar bisa menjadi master adalah masalah lain. Belum lagi hal lain, dalam perjalanan api penyucian ini, bisakah Su Ziyun hidup kembali, tetapi hanya 5 atau 5. Dengan lebih dari setengah probabilitas, Su Ziyun tidak akan kembali. Selama pertumbuhan Su Ziyun, dia akan mengalami bahaya serupa berkali-kali. Karena itu, walaupun Su Ziyun memiliki potensi besar, sebelum dia benar-benar kuat, status dan statusnya dalam keluarga sebenarnya sangat rendah. Itu milik anak-anak yang dihargai dan fokus pada pelatihan. Oleh karena itu, meskipun muncul di permukaan, Su Ziyun tampaknya telah melakukan banyak hal buruk. Tetapi hal-hal itu, dia bukan perencana, atau penentu, atau pelaksana. Dia hanya potongan catur yang diletakkan di permukaan. Dengan asuhan dan sikap Su Ziyun, dia tidak akan melakukan apapun tentang perampokan. Keluarga Su belum membunuh Zhu Hengyu. Setidaknya sepertiga dari alasannya adalah karena Su Ziyun meremehkan melakukannya. Meskipun mereka saingan, Su Ziyun sangat menghormati Zhu Hengyu. Bahkan jika desain membingkai Zhu Hengyu, itu akan menjadi miliknya.
Meskipun dia sering marah dengan Zhu Hengyu, tetapi pada kenyataannya, secara pribadi, dia tidak melakukan pekerjaan kotor. Apakah itu melawan kebijaksanaan, kekuatan pertempuran, atau bertarung dengan berani? Su Ziyun tidak akan melepaskan air, dia pasti akan berdiri di sisi keluarga Su dan bertarung dengan Zhu Hengyu. Namun, Su Ziyun ingin bersikap adil dan jujur, dan untuk melawan Zhu Hengyu melalui cara normal. Mirip dengan pembunuhan langsung Zhu Hengyu, dia tidak akan menggunakannya. Secara umum, Su Ziyun adalah orang dengan prinsip dan garis bawah. Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menang. Strategi Su Ziyun mungkin memalukan dan kejam. Tapi itu tidak akan pernah murah, apalagi. Setelah mengetahui hal ini, alis Zhu Hengyu yang berkerut perlahan menenangkan. Saya melihat Zhu Hengyu menatap Su Ziyun, menunjukkan senyum lebar dan berkata, "Oke. Lalu kita memiliki kompetisi yang adil." Melihat senyum Zhu Hengyu, Su Ziyun juga sedikit tersenyum. Agar benar-benar adil, Su Ziyun memberi Zhu Hengyu semua informasi yang dia tahu tentang pengadilan api penyucian yang tak berujung. Setelah mendengarkan Su Ziyun, wajah Zhu Hengyu penuh kejutan. Zhu Hengyu terkejut bukan oleh berita itu sendiri, tetapi oleh mengapa Su Ziyun tahu begitu banyak berita khusus. Melihat Zhu Hengyu, Su Ziyun tertawa kecil, terkagum-kagum dengan berita itu. Mendengar pertanyaan Su Ziyun, Zhu Hengyu dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Kemudian dia menjelaskan alasan keterkejutannya. Su Ziyun tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu terkejut, bukan berita tentang pengadilan api penyucian yang tak berujung ini. Itu salurannya untuk mendapatkan berita. Tetapi untuk ini, Su Ziyun tidak menjelaskan terlalu banyak. Su Ziyun hanya memberitahu Zhu Hengyu bahwa berita itu tidak diceritakan oleh kepalanya. Setelah mendengarkan Su Ziyun, Zhu Hengyu merasa lega. Karena itu bukan kepala kelompok, itu pasti diberitahu oleh orang tua Su. Hal-hal ini bahkan mungkin tidak diketahui kepala. Mengetahui hal ini, Zhu Hengyu juga pulih dari keterkejutan, tetapi kemudian mengerutkan kening lagi. Bahkan jika itu adalah kompetisi yang adil, Su Ziyun sebenarnya sama sekali tidak perlu mengatakan ini padanya. Dalam pandangan Zhu Hengyu, informasi ini sangat penting, bahkan jika itu untuk kompetisi yang adil, Su Ziyun pasti tidak akan memberitahu Su Ziyun dengan sia-sia. Bagaimanapun, keduanya pada dasarnya saling bertentangan. Persaingan yang sehat tidak berarti bahwa Anda harus memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada lawan Anda. Zhu Hengyu menyembunyikan begitu banyak kartu, dan itu normal bagi Su Ziyun untuk menyembunyikan sesuatu. Zhu Hengyu juga curiga bahwa apa yang dikatakan Su Ziyun itu salah, tetapi langsung merasa bahwa Su Ziyun menipu dirinya tidak berarti. Selama Zhu Hengyu memikirkan beberapa cara dan meminta murid dari sekolah besar lainnya, dia harus tahu pesan-pesan ini. Karena Su Ziyun mengatakan itu benar. Kemudian dia memberitahu Zhu Hengyu bahwa hal-hal ini pasti memiliki tujuan lain. Dan banyak hal benar-benar terjadi seperti yang diduga Zhu Hengyu. Melihat pikiran Zhu Hengyu, dia melihat Su Ziyun terus tersenyum dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak bisa begitu baik?" Setelah mendengarkan Su Ziyun, Zhu Hengyu mendongak. Meski berkata, Su Ziyun sangat bangga. Meski berkata, Su Ziyun ingin bersaing secara adil dengannya. Tapi bagaimanapun, itu tidak bisa mengubah fakta. Su Ziyun adalah keturunan keluarga Su. Bagaimanapun, Su Ziyun akan menentang Zhu Hengyu dari perspektif keluarga Su. Kecuali bahwa dia tidak akan menggunakan beberapa trik murah dan kotor pada Zhu Hengyu. Strategi normal, strategi, Su Ziyun semuanya tabu. Jika suatu hari, Su Ziyun bisa menghancurkan wajah Zhu Hengyu dan memotong kepala Zhu Hengyu dengan pisau, maka Su Ziyun tentu tidak akan ragu. Untuk Su Ziyun, itu adalah impian terbesarnya untuk bisa mengalahkan Zhu Hengyu dan memotong kepalanya dengan tangan. Pada saat itu, dia pasti sangat bahagia dan sangat bahagia. Tidak ada keraguan bahwa Su Ziyun adalah lawan Zhu Hengyu. Hanya saja ini adalah lawan yang berprinsip, garis bawah, dan gaya. Setelah menghela nafas beberapa saat, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada makan siang gratis di dunia ini." Setelah mendengarkan pertanyaan Zhu Hengyu, senyum Su Ziyun di wajahnya bahkan lebih baik, "Lawanku yang disukai Su Ziyun. Aku memikirkannya begitu cepat." Untuk pujian Zhu Ziyun, Zhu Hengyu tersenyum lembut dan menolak untuk mengatakan tidak. Melihat Zhu Hengyu tanpa sepatah kata pun, Su Ziyun hanya mengangkat bahu dan kemudian memberitahu Zhu Hengyu tujuannya. "Percobaan api penyucian tak berujung ini, aku ingin bekerja sama denganmu." Su Ziyun tiba-tiba menatap Zhu Hengyu dengan tatapan serius. Zhu Hengyu tidak berharap Su Ziyun meminta kerja sama. Bagaimana cara bekerja sama? Zhu Hengyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi Zhu Hengyu, meskipun dia belum setuju untuk bekerja sama, hal Su Ziyun sudah tidak terpisahkan. Meski saling bertarung begitu lama, di antara satu sama lain, terlalu banyak benih kebencian ditanam. Tapi baik Su Ziyun maupun Zhu Hengyu bukan orang biasa. Mereka tidak akan dibenci dan terpana. Mereka semua sangat memahami kebenaran. Di dunia ini, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Jika perlu, Zhu Hengyu dan Su Ziyun pasti akan mengesampingkan kebencian mereka untuk sementara waktu dan bekerja sama.
Jika Zhu Hengyu bahkan tidak mendengarkan isi dari kerjasama, dia akan bersumpah dan dengan tegas menolak. Sebaliknya, Su Ziyun memandang rendah Zhu Hengyu. Selain itu, dari hati, dia tidak akan lagi menjadi Zhu Hengyu sebagai karakter. Orang seperti itu tidak bisa membuat iklim yang besar. Seseorang yang bahkan tidak bisa mengendalikan amarahnya, bagaimana melakukan hal-hal besar. Su Ziyun tersenyum tipis, menjelaskan cara dan tujuan kerja sama antara keduanya. Dalam uji coba pemurnian tanpa akhir ini, setiap level sangat sulit. Ambil labirin raksasa dari tingkat pertama. Jika Anda mencari dengan satu orang, Anda tidak tahu kapan menemukannya. Namun, jika keduanya mencari secara terpisah, waktu untuk menemukan level berikutnya akan berkurang setengahnya. Jangan meremehkan separuh waktu ini. Terlepas dari informasi yang diperoleh oleh Su Ziyun, atau situasi yang diketahui oleh kepala Demon Sword Sect, labirin di lantai pertama saja sangat sulit dipercaya. Pada saat itu, murid dari Demon Sword Sect yang pergi ke pengadilan api penyucian tak berujung tidak menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Pada akhirnya, murid ini berada di rintangan pertama, menunda 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun, murid Mo Yang Jianzong ini benar-benar tersesat di labirin besar tingkat pertama. Sampai 3 kepalan tangan Fangguan Mo Guo yang terakhir diambil, api penyucian yang tak berujung akan ditutup, dan sejumlah besar orang mulai bergegas ke pintu keluar. Murid Mo Yang Jianzong ini menemukan jalan keluar setelah mengikuti pasukan besar. Jika tidak, murid itu tidak tahu berapa lama dia akan berkeliaran di labirin raksasa. Dan selama keduanya bekerja sama, waktu untuk menemukan level berikutnya akan berkurang setengahnya. Bahkan jika keberuntungan mereka tidak lagi baik, mereka tidak akan menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya sebelum akhir api penyucian yang tak berujung. Setelah mendengarkan penjelasan Su Ziyun, Zhu Hengyu setuju dengan sedikit pemikiran. Melihat Zhu Hengyu mengangguk setuju, Su Ziyun tersenyum sedikit, dan kemudian melihat tangan kirinya terbalik, dan seekor kupu-kupu hitam muncul di tangannya. Kepada Zhu Hengyu, yang tidak begitu mahir dalam binatang kekaisaran, memandangi kupu-kupu ini, wajahnya bingung dan bertanya, apa ini kupu-kupu? Kemudian Su Ziyun menjelaskan kepada Zhu Hengyu asal mula kupu-kupu ini. Ternyata kupu-kupu ini disebut Yin dan Yang Twin Butterfly. Kupu-kupu ini adalah saudara kandung, kupu-kupu putih dan kupu-kupu hitam. Dengan kata lain, si kembar. Pasangan kupu-kupu kembar Yin dan Yang ini memiliki telepati khusus karena mereka kembar. Tidak peduli seberapa jauh mereka dapat menemukan satu sama lain melalui telepati yang aneh itu. Dan kupu-kupu kembar Yin dan Yang juga dapat mengirimkan sinyal tunggal. Sinyal ini sangat sederhana sehingga hanya menggetarkan tubuh kupu-kupu. Dengan kata lain, tidak peduli yang mana dari dua kupu-kupu ini diguncang, kupu-kupu lainnya akan bergetar tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Su Ziyun kemudian menyerahkan kupu-kupu hitam di tangannya ke Zhu Hengyu. Kedua belah pihak sepakat bahwa begitu satu sisi menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya, orang itu akan mengocok kupu-kupu. Dengan cara ini, orang lain akan berhenti mencari dan melepaskan kupu-kupu kembar Yin yang ke pintu masuk tingkat berikutnya. Zhu Hengyu melihat kupu-kupu aneh ini untuk pertama kalinya dan hanya bisa meliriknya di tangannya. Tapi kupu-kupu ini sangat umum, Zhu Hengyu mengamati untuk waktu yang lama dan tidak menemukan yang istimewa. Pada akhirnya dia hanya bisa dengan tak berdaya memasuki cincin dimensi. Sejak itu, pengadilan api penyucian Zhu Hengyu dan Su Ziyun yang tak berujung telah diselesaikan secara resmi. Setelah itu, mereka tidak lagi berbicara omong kosong, dan dalam 3 hari tersisa, menguraikan rencana. 3 hari segera berlalu, dan pengadilan api penyucian tak berujung yang sebenarnya juga akan secara resmi dimulai. Zhu Hengyu dan Su Ziyun digiring ke lubang besar oleh para murid gerbang iblis pagi-pagi. Namun selain menjadi sangat besar, gua ini tidak memiliki karakteristik lain, hanya pintu masuk gua biasa. Jika tidak semua orang tahu, ini adalah pintu masuk ke api penyucian yang tak berujung, dan itu akan dianggap sebagai gua biasa. Ketika Zhu Hengyu dan Su Ziyun tiba, banyak biarawan sudah berdiri di pintu masuk gua. Para beku ini berpakaian indah dan sangat mahal. Melihat sekeliling, hanya Zhu Hengyu yang mengenakan pakaian biasa dari murid biasa Mo Yang Jianzong. Karena Su Ziyun adalah murid kepalanya, meskipun dia juga mengenakan seragam Demon Sword Sect, tetapi dia tidak tahu seberapa baik pakaian itu dibandingkan dengan Zhu Hengyu. Di masa lalu, Su Ziyun mengenakan gaun cantik dan menonjol di antara kerumunan. Hari ini berbeda. Di antara talenta muda yang lebih mulia ini, Su Ziyun hanya biasa-biasa saja. Kali ini Zhu Hengyu merasa berdiri tegak. Tidak, itu harus keren ayam berdiri. Namun, Zhu Hengyu tidak memiliki kesadaran sendiri, dia hanya melihat semua orang di sekitarnya dengan hati-hati, mencoba menemukan beberapa detail, dan mungkin dia bisa menggunakannya pada saat itu. Mungkin Su Ziyun takut mengikuti Zhu Hengyu dan pergi ke sisi lain kerumunan. Hanya Zhu Hengyu yang berdiri sendiri di tengah kerumunan. Dan sementara Zhu Hengyu mengamati dengan cermat semua orang, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Di mana redneck itu?
Zhu Hengyu melihat ke belakang, dan melihat perawakan pendek, wajah bopeng, tetapi seorang pria yang sangat cantik, memimpin beberapa orang untuk berdiri di sana, memandang Zhu Hengyu dengan wajah mengejek. Redneck, setelah memandangi beku itu dengan wajah penuh bintik, Zhu Hengyu tidak termotivasi. Meski terlahir sebagai pengemis, Zhu Hengyu tidak pernah memandang rendah dirinya. Bagaimana dengan Redneck? Orang sakit, apakah Anda ingin lebih rendah? Selain itu, sampai sekarang, Zhu Hengyu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengabaikan generasi kedua kaya yang sombong ini. Bukankah biksu berwajah Mazi menyebut Zhu Hengyu sebongkah, bukan karena kesederhanaan yang ia kenakan? Bukan kesombongan Zhu Hengyu. Sebagai generasi kaya, Zhu Hengyu benar-benar memiliki latar belakang dan modal untuk mengabaikan generasi kedua yang kaya. Sebagai generasi kaya yang membawa ratusan juta batu ajaib kelas atas bersamanya. Batu energi sihir yang disebut benar-benar tidak jauh berbeda dari batu di pinggir jalan. Inilah yang disebut generasi kedua yang kaya, cara paling sombong untuk memamerkan kekayaan. Itu hanya membeli semua barang di seluruh toko. Atau selangkah lebih maju dan beli seluruh toko. Dan jika Zhu Hengyu sombong. Apa? Berapa jalan ini? Saya membelinya. Melangkah lebih jauh, berapa kota ini? Saya membelinya. Yang disebut ada uang di sakunya, dia tidak panik. Alasan mengapa Zhu Hengyu memakai pakaian yang begitu polos tidak berpura-pura. Memang benar dia terbiasa memakainya seperti ini. Dia tidak terbiasa dengan sutra satin itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk membelinya. Selain itu, pakaian sederhana ini benar-benar terlihat bersih dan rapi, dan mereka kuat dan tahan lama. Tidak seperti satin-satin, sedikit kecerobohan, semuanya berkerut. Waktu Zhu Hengyu sangat ketat, bagaimana mungkin ada waktu untuk membeli barang-barang mewah ini? Bagaimana mungkin ada waktu untuk mengurus hal-hal eksternal ini? Mengenakan nyaman, bersih dan rapi, ini adalah konsep berpakaian Zhu Hengyu. Dalam pandangan Zhu Hengyu, hanya gadis kecil yang perlu berdandan setiap hari. Untuk pria, lebih baik sederhana. Memikirkannya, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya tanpa marah. Zhu Hengyu tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi hanya menatap orang-orang ini dan kemudian mengabaikan mereka, bersiap untuk berbalik dan pergi ke tempat lain. Hanya saja Zhu Hengyu tidak ingin memprovokasi masalah, tetapi kelompok orang itu ingin menggertak dan menggertaknya sebagai orang sakit. Anak kecil, jangan pergi. Seorang pria dengan tubuh yang kokoh dan kokoh menghentikan jalan Zhu Hengyu, dan dengan wajah mencibir dia menghentikan Zhu Hengyu. Melihat pria yang kuat itu, Zhu Hengyu tidak bisa melihat tingkat iblisnya. Ini membuat Zhu Hengyu mengerutkan kening. Tetapi kemudian dia mengerutkan kening lagi, menunjukkan senyum ramah dan berkata, mengapa beberapa saudara berhenti? Zhu Hengyu masih tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Karena orang-orang ini tidak akan membiarkannya pergi, maka berbicaralah dengan orang-orang ini. Hanya saja orang-orang ini jelas memandang rendah Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu dihentikan, Zhu Hengyu tampaknya tidak ada sebelum mereka. Lelaki pendek yang dikepalai mengabaikan keberadaan Zhu Hengyu, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, apakah Anda tahu dari mana lelaki desa ini berasal? Yang lain tertawa dan berkata mereka tidak tahu. Jadi sekelompok orang mempelajari Zhu Hengyu dengan cara ini. Zhu Hengyu hanya berdiri di sana seolah-olah dia adalah penonton monyet. Pada saat ini, bahkan jika kultivasi Zhu Hengyu bahkan lebih baik, dia tidak bisa menahan amarahnya. Tepat saat Zhu Hengyu akan menjadi viral, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Wu Huachi, apa yang kami lakukan? Dengan suara ini, mereka yang menonton Zhu Hengyu semua berbalik dan menatap tuan suara itu. Zhu Hengyu mengikutinya. Saya melihat seorang pria yang terlihat seperti sarjana dan menunjuk pada mereka yang menonton Zhu Hengyu. Pria kecil itu, yang dipanggil Wu Huachi, memandang cendekiawan itu dengan wajah cemberut dan berkata, Qiu Wenbai, jangan terlalu banyak melakukan bisnis. Pria bernama Qiu Wenbai tidak menunggu Wu Huachi menyelesaikan pidatonya dan berteriak dengan marah, berani. Bisakah namaku dipanggil olehmu? Melihat kakak senior, kamu bahkan tidak tahu bagaimana untuk maju, tolong. Apakah kamu lupa aturan Zongmen? Wu Huachi dimarahi oleh Qiu Wenbai dengan cara seperti itu, dan wajahnya bahkan lebih jelek. Orang-orang di sekitarnya bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saya melihat bahwa Wu Huachi menundukkan kepalanya dan tetap diam untuk sementara waktu. Kemudian dia melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Qiu Wenbai, Saudara Qiu, tolong. Kata-kata Wu Huachi diucapkan sedikit demi sedikit, mengepalkan giginya. Melihat kembali ke Qiu Wenbai seolah-olah itu bukan apa-apa lagi, dia tersenyum sedikit dan mengangguk puas, ya, kamu mundur. Wu Huachi ingin menundukkan kepalanya dan mengirim Qiu Wenbai kepadanya. Tetapi ternyata pada akhirnya Qiu Wenbai mengirimnya langsung. Hanya karena peraturan khusus sekte mereka, Wu Huachi hanya bisa mendengarkan Qiu Wenbai dengan menelan, mengambil beberapa orang di belakangnya, dan langsung berbalik. Namun, sebelum pergi, Wu Huachi tidak bisa menelan napas ini, berbalik, dan berkata dengan keras kepada Zhu Hengyu, kamu, orang desa, tunggu aku. Jelas, Wu Huachi tidak berani menyinggung Qiu Wenbai dan melampiaskan kemarahannya pada Zhu Hengyu.
Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas panjang. Bahkan patung-patung tanah liat memiliki sifat tersier. Terlebih lagi, Zhu Hengyu orang yang hidup besar. Tapi Zhu Hengyu juga tahu bahwa ini bukan waktunya baginya untuk membuat masalah. Ini bukan tempat untuk masalah. Tapi itu tidak masalah, ketika api penyucian tak berujung dimulai, semua orang akan selalu bertemu. Jangan lihat iblis-iblis ini lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Tapi di dalam hati, Zhu Hengyu benar-benar tidak takut pada mereka. Paling-paling itu hanya kematian, siapa yang takut pada siapa. Di mata Zhu Hengyu yang dingin, Wu Huaqi mendengus dengan beberapa orang di belakangnya dan pergi. Melihat sosok orang-orang ini pergi, Zhu Hengyu mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.